Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur Tuhan beri waktu lagi kepada kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya ya. Jadi tiap-tiap hari kehidupan ini adalah berkat Tuhan, walaupun di dalamnya kita diperhadapkan juga dengan tantangan pergumulan ya. Itulah kehidupan. Tetap kita bersyukur semua atas seizin Tuhan kita hadapi, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang hamba Allah, yaitu Musa, ketika dia memimpin, tetapi dalam pola pemimpinannya dia akan kelelahan ya, untuk memimpin kecapean. Nah, bersyukur mertuanya datang dan melihat cara itu sangat tidak efektif. Bukan hanya dia, tapi orang yang dilayani pun akan mengalami kesengsaraan, dan akhirnya Jitro ya, mertuanya, memberikan saran yang sangat baik. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Setelah Jitro mengunjungi Musa, ketika Jitro juga membawa anaknya perempuan dan cucunya untuk datang ke menjumpai Musa setelah Musa memimpin umat itu keluar ya dari perbudakan. Keluaran pasal 18 ayat 13. Mari kita lihat firman Tuhan. Keluaran 18 ayat 13. Saya membaca ayat 13, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan membaca ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dan dari pagi sampai petang. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang.
bersama-sama. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nasihat yang luar biasa dari seorang mertua ya, bapak mertua itu Jitro. Dia melihat pekerjaan Musa dari pagi dia duduk dan orang yang mengadukan perkaranya kepada Musa berdiri antri begitu panjang. Dan bukan hanya Musa yang kelelahan, tapi bangsa itu juga akan kelelahan. Ini tidak efektif. Ya, jadi saran sangat baik sekali. Ya, dikatakan supaya Musa mencari orang-orang yang cakap, yang bisa beri tugas untuk mewakili. Ya. Waktu bapak mertuanya berkata, ya, kenapa kamu harus melakukan semuanya? Ya ini kira-kira, wah ini tugas saya. Memang mereka datang kepada saya. Betul, datang kepada Musa. Ya, dia 15 kata Musa kepada mertuanya itu, semua bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Betul ya. Tentu Musa tidak bisa menolak. Tetapi persoalannya adalah Musa yang belum tahu sistemnya, belum membuat. Ya, jadi dia tangani sendiri, melayani sendiri, mengerjakan sendiri. Nah, ini akan kelelahan bukan hanya pada dia, tapi orang yang datang pun nggak capek jenuh berdiri tunggu lama masalahnya, ya, nggak selesai. Nah, maka saran yang bagus sekali, ya, dan bapak mertuanya berkata, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau. Sebab pekerjaan itu terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Jadi kadang-kadang kita melihat kalau ada seseorang yang bisa menangani semua, dia kerjakan ini, dia hebat, ya, sampai kadang-kadang bercerita, saya waktu tidur saya saja sedikit, saya lakukan itu, lakukan ini, melayani sana, melayani sini. Kadang-kadang ada yang begitu bangga melakukannya, tetapi sebenarnya itu sesuatu kerugian. Ya, bukan seperti itu yang Tuhan mau tentunya. Kita ambil alih semua, sementara ada orang lain yang akan bisa membantu kita. Jadi libatkan orang lainnya. Maka mertuanya memberikan saran sangat bagus sekali ya, dan dalam dunia militer ini digunakannya. Nah, dalam jumlah sekian pasukan ada satu pemimpin, sekian pasukan ada satu pemimpin ya. Di ayat 19, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan perkara-perkara yang harus dilakukan. Ya, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Jadi tidak sembarangan juga, kamu bantu saya ya, nanti ada masalah kamu jangan, enggak. Jadi tetap ada kriterianya, ya, supaya dapat membantu pekerjaan itu, ya, supaya dapat membantu pelayanan kita, supaya dapat membantu kita untuk menyelesaikan perkara-perkara itu. Jadi pilih, ya, menarik, ya, pilihan adalah orang dari bangsa itu ada orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah berarti ya dia orang percaya, dia orang setia, dia melakukan firman Allah, ya, bukan mencari orang yang tidak punya, ya, dalam hal rohaninya nggak punya pertumbuhan, ya, suam-suam kuku, kadang mau beribadah kadang tidak, kemudian kita pilih, itu salah. Jadi orang ini setia, ya, mau mendengarkan suara Tuhan, takut akan Allah. Nah, dapat dipercaya, ya, orang-orang yang dapat dipercaya, betapa mengerikan jika seseorang yang kita pilih untuk mengerjakan sesuatu tapi orang itu nggak bisa dipercaya. Ini akan merusak. Nah, misalnya kita katakan kamu nanti sampaikan berita seperti ini, tetapi yang disampaikan berbeda. Ini sangat mengerikan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu sebagai tim,
kita pastikan anggota kita itu adalah orang yang bisa kita percaya, atau kita saling mempercayai, ya, harus dibuktikan. Nah, ini akan rusak satu pekerjaan jika ada di antara tim, ya, ada yang tidak bisa dipercaya. Di depan kita dia senyum baik, kata-katanya bagus, iya, tapi di luar dia cerita yang lain. Ini sangat mengerikan, hancur ya. Maka ya pelayanan itu akan hancur, kepemimpinan itu akan hancur ya. Bahkan kalau terjadi hal seperti itu, orang Musa pilih yang tidak dapat dipercaya, bangsa itu akan hancur, rusak. Jadi ini menjadi patokan bagi kita ketika kita melibatkan seseorang dalam pelayanan kita atau dalam pekerjaan kita. Ya, misalnya ada satu usaha yang harus kita kerjakan secara bersama-sama, maka orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan itu haruslah orang yang dapat dipercaya, apalagi posisinya sebagai pemimpin ya. Dalam dunia usaha kan ada, jadi nggak mungkin yang mengelola semua pemiliknya, ya pasti ada bidang-bidang di perusahaan itu ya. Ya, ada manajer, ada bagian ini, ada bagian ini, bagian semuanya. Nah, yang kepala-kepala bagian itu ya haruslah orang yang dapat dipercaya. Kalau ada orang yang tidak dapat dipercaya, maka perusahaan itu akan hancur ya. Nah, orang yang dapat dipercaya ya layak diberi kesempatan untuk memimpin. Ya, maka mertua daripada Musa berkata, ya orang yang dapat dipercaya. Kemudian berikut, dan yang benci kepada pengejaran suap. Harus orang yang tidak bisa disuap. Nah, bahaya kalau dia hanya cari uang. Ya, di instansi-instansi yang orang-orang yang mengambil keputusan, para pemimpinnya bisa disuap, maka akan berbahaya. Instansi itu akan berbahaya. Nah, karena waktu seseorang dia mengejar suap, dia akan berani melakukan hal yang tidak benar, yang salah bisa dibenarkan. Ya, dia akan memanipulasi. Jadi sangat berbahaya jika bangsa datang dengan persoalannya, kemudian orang yang akan membantu Musa adalah orang yang mengejar suap. Wah, tolong dong masalah saya supaya saya dimenangkan dalam perkara ini, ya kayak model-model di pengadilan itu ya. Oh, kemudian kasih uang suapnya, uang dana sekian. Nah, hancur semua jadinya. Jadi dalam merekrut tenaga, kalau berbicara di suatu perusahaan atau instansi, apalagi posisinya adalah posisi penting, yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan, pastikan orang itu anti suap. Ya, kalau orang itu ya mengejar suap kekayaan, maka hancurlah. Ya, kebenaran akan tidak kita temukan di dalamnya, karena dia hanya mengejar uang saja. Ya. Kemudian dikatakan, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang. Nah, ketika umat ini 1000, maka satu pemimpinnya. Nah, di dalam 1000 ini pun, jadi pemimpin 1000, satu pemimpin yang tinggi ya. Nah, kemudian dari 1000 itu dikelompokkan lagi 100. Nah, setiap 100 itu ada pemimpinannya lagi. Nah, kemudian di dalam 100 itu lagi dibagi menjadi 10. Jadi akan ringan pekerjaan itu. Jadi persoalan-persoalan yang kecil yang bisa diselesaikan oleh pemimpin yang 10, ya udah di tingkat bawah saja. Jadi tidak semua harus disampaikan persoalan ke atas. Nah, yang kelompok 1000, satu pemimpin ini harus bisa kemampuannya, ya punya potensi untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Tetapi manakala dia tidak bisa menyelesaikan, memutuskan persoalan yang dalam kelompok 1000 itu, maka dia akan sampaikan kepada Musa. Jadi Musa lebih ringan. Tidak semua umat itu berdiri satu hari, ya belum tentu selesai semuanya. Besok lagi dan seterusnya, kali itu akan melelahkan. Jadi dikelompokkan. Nah, di dalam kelompok 10 itu seorang pemimpin tahu persoalannya. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam bentuk pelayanan di gereja ya, jadi ada komsel-komsel misalnya. Ya, kalau kita
KPI ya. Ya pemimpin di KPI itu harus tahu persoalan ada di sana. Jadi dia punya potensi untuk menyelesaikannya, membimbing, mengarahkan. Tetapi ketika ada persoalan yang lebih penting, yang sulit diselesaikan, maka dia bisa kepada pelayan Tuhan yang ada di gereja atau ke gembala, begitu kira-kira. Jadi gembala tidak turun semuanya. Ya, jadi disampaikan saja persoalan itu. Jadi ini sangat bagus sekali. Nah, jadi yang lain bisa terlibat, tidak hanya Musa saja. Melibatkan umat itu, tetapi syaratnya kita lihat tadi ya, takut akan Allah, ya dapat dipercaya dan tidak mengejar suap. Nah memang ini penting sekali. Jadi tidak hanya asal pilih saja, kamu nanti jadi pemimpin 1000 ya, kamu jadi pemimpin untuk 100 orang ya. Oh tidak, jadi ada kriterianya. Nah di ayat 22 berkata begini, dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Ya, kemudian Musa lakukan taat ya. Musa mendengar perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi akhirnya kan pekerjaan Musa pun ringan. Bukan berarti dia tidak mau bekerja keras, tidak. Tetapi ada hal-hal yang memang harus dia tangani, tapi ada hal-hal yang bisa ditangani oleh orang lain, pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, ini menjadi satu teladan bagi kita ya, dari nasihat mertuanya Musa itu akhirnya Musa lakukan, yaitu kita jangan merasa diri bisa melakukan semuanya kemudian kita tidak libatkan orang lain. Ya, tetapi mari kita mengatur sedemikian baik di bidang pelayanan maupun ya di bidang pekerjaan, usaha, bisnis yang melibatkan banyak orang. Jangan seorang diri ya, pemimpin itu yang menangani. Wah, kalau seorang diri saja yang menangani, ya dia akan kelelahan dan persoalan kapan akan terselesaikan. Tetapi baiklah mengatur sedemikian rupa ada pemimpin-pemimpin di bawah ya untuk menolong. Nah, dengan demikian Musa lebih menghadapi dengan tenang, ada waktu untuk istirahat juga tentunya ya, seperti itu ya. Nah, bahaya kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak pernah istirahat, hanya memikirkan terus pekerjaan, menyelesaikan masalah 1, 2, 3 sebagainya, maka orang itu akan kelelahan dan bisa terserang penyakit ya, bisa jatuh nanti tiba-tiba. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kebenaran ini kita terapkan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Secara ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar, libatkanlah orang lain ya, yang bisa dipercaya tentunya ya, yang takut akan Tuhan dan tidak mengejar suap. Jadi penting sekali ada partner kita dalam bekerja atau partner kita juga dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kita, semangat terus melayani, semangat terus mengerjakan segala sesuatu, dan kita harus belajar dapat bekerja sama dengan orang lain dan mempercayai sesuatu juga kepada orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.